Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga sore hari ini dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah di sore yang sangat istimewa di studio podcast Lasarva ini kawan-kawan sudah hadir narasumber Faiz yang insya Allah nanti kehadirannya akan menginspirasi kita semua. Dan langsung saja akan Faiz sapa. Beliau adalah Ustadz Jamal Abdul Nasir, merupakan sekjen dari UPZ Basnas Krakatau Steel. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah sudah berkenan hadir ini Ustaz Jamal berserta kawan-kawan di studio podcast sekaligus melihat perkembangan pembangunan Masjid Rumah Quran ya Ustaz yang ada di Tembong. Mungkin bisa disapa-sapa dulu Ustaz ini kawan-kawan yang akan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Salam kenal semua pemirsa podcast ya, khususnya pecinta daripada Laj Harpa. Siap. Iya, Laj Harpa itu mitra terbaik ya dengan UPZ Basnas Krakatau Steel. Alhamdulillah. Ya. Nah, itu saja perkenalan awal pertama dulu ya. Mangga dipersilakan. Alhamdulillah Ustadz, ini di tengah kesibukan Ustadz yang juga luar biasa mengurus di UPZ Basnas Krakatau Steel ini berkenan hadir untuk ngobrol ya teman-teman sahabat harapan bersama Faiz di sini di studio podcast Lasarva. Ustadz mungkin bisa diceritakan awal terbentuknya UPZ Basnas Krakatau Steel ini dari kapan, kemudian fokus programnya ini lebih kemana Ustadz kalau UPZ Basnas Krakatau Steel ini? Ya, terima kasih. Akang siapa lupa namanya? Faiz. Oh iya, Kang Faiz. Terima kasih Kang Faiz. Sebelum terbentuknya UPZ Basnas Krakatau Steel, dulu namanya adalah Baitul Mal Krakatau Steel. Jadi dibentuk tuh kurang lebih sekitar tahun 2003. 2003. Iya, 2003. Awal-awal sih namanya itu Baitul Mal Krakatau Steel, terus Baitul Mal Krakatau Steel Group ya. Terus kita tahun 2023 baru ini itu berganti nama menjadi UPZ Basnas Krakatau Steel. Adapun untuk program-programnya sesuai dengan tidak terlepas daripada 8 asnaf itu ya. Tapi dari 8 asnaf itu tentunya ada skala prioritas gitu ya. Dari skala prioritas itu kita menitik beratkan kepada pendidikan. Dari pendidikan itu kenapa kita menitik pendidikan? Tentunya kita juga harus ada program-program yang sustainability. Jadi program yang berkelanjutan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita ada program-program charity. Karena bagaimanapun juga kan ada yang bersifat konsumtif ya, membantu para ibu-ibu janda, duafa ya gitu. Itu juga kita merupakan program juga. Tapi yang paling terbesar adalah karena kita lebih kepada sustainability, berkelanjutan terus. Ya, itu pendidikan dan juga dari hal sisi ekonomi. Nah, kebetulan kita bekerja sama nih dengan Laj Harpa ya. Alhamdulillah dari laporan Laj Harpa ke kami sangat baik. Itu NPL-nya itu zero. Alhamdulillah. Makanya kemarin Pak Mukhri main ke kami, ke kantor kami melaporkan ya, kalau bisa kita terus tingkatkan lagi nih ya kerjasama dengan bidang ekonomi UKM-nya gitu. Jadi alhamdulillah kami tetap program-program itu tidak terlepas daripada 8 asnaf itu. Gitu dari saja, 2003 ya kawan-kawan sampai dengan sekarang 2024. Ya. Lama sekali Ustaz. Alhamdulillah. Berarti lebih dulu lahir kawan-kawan UPZ Basnas Krakatau Steel ketimbang Lasarva nih. Ustaz, artinya kalau kita mendengar nama Krakatau Steel yang terbersit pasti sebuah perusahaan yang besar, perusahaan baja terbesar bahkan se-Asia Tenggara. Apakah memang menyandang nama yang besar ini menjadi beban Ustaz sebenarnya? Artinya gini, nama yang besar Krakatau Steel kan harus beriringan dengan jumlah himpunan gitu yang masuk gitu. Bagaimana penerimaan zakat, infak dan sedekah di UPZ Basnas Krakatau? Ada target-target khusus yang dipasang setiap bulannya Ustaz? Iya. Kami bangga ya terhadap Krakatau Steel, produk baja ya. Kami bangga dan juga walaupun dalam arti banyak sekali tantangan dalam hal selaku korporat, tetapi tidak terlepas daripada
kepekaan dan kepedulian sosial. Di samping selaku korporat itu ada yang namanya CSR atau sekarang namanya TJSL, tanggung jawab sosial di lingkungan. Tetapi juga para karyawannya di lingkungan Krakatau Steel dan Group itu kan punya kepedulian, menginfakkan, menjakatkan ya, berjakatnya lewat Baitul Mal kalau dulu, sekarang UPZ. Nah, dari target-target itu, alhamdulillah kami setiap bulan mengalami peningkatan ya. Nah, target kami sih sekitar 1 M lah, 1 miliar lah. Tapi masih kalah sebenarnya dengan Harpa ini kan gitu ya. Karena kita emang fokusnya internal ya, internal gitu. Jadi belum mengarah kepada eksternal. Mudah-mudahan dengan nama baru ini UPZ Basnas Krakatau Steel tidak saja untuk mujakinya dari internal, tapi juga kita akan merambah kepada mujakinya dari eksternal. Ya, walaupun ini nggak ada salah kita bisa berguru kepada Las Harpa supaya ada peningkatan untuk para mujakinya. Artinya dari 2003 sampai dengan sekarang 2024 mujakinya lebih hampir 100% dari kawan-kawan internal ya Ustaz? Iya. Dan ke depan berusaha akan melebar sayapnya agar bagaimana muzakinya tidak hanya dari internal. Mantap, luar biasa. Ustaz, tentu ke depan ada visi, ada hal yang ingin dicapai selain tadi melebarkan sayap agar bagaimana muzakinya tidak hanya dari internal saja. Selain itu apalagi Ustaz kira-kira ke depannya akan dilakukan oleh kawan-kawan UPZ Basnas Krakatau Steel? Sebenarnya motonya itu hampir sama semua ya. Nah, jadi dari kita itu kaum fukoro minimal bisa mandiri. Syukur-syukur targetnya bisa menjadi mujaki dia. Itu kan targetnya daripada outputnya. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap masih kepada untuk namanya penyebarannya untuk kaum-kaum du'afanya itu kita pada ring 1 dulu. Karena bagaimanapun juga kalau yang jauh-jauh, kalau ring 1-nya masih kita belum tercapai, nah itu juga kita disinergiskan dengan program-program yang menjadikan CSR dari Krakatau Steel Group. Itu saja paling. Siap. Jadi kedepannya akan melakukan terobosan-terobosan yang akan lebih meningkatkan tadi Ustaz ya, bagaimana manfaatnya akan lebih dirasakan terutama untuk masyarakat yang ada di ring 1. Ustaz, ketika kita mendengar nama KS, nama Cilegon, kota yang menurut berbagai survei ini salah satu kota di Indonesia yang memiliki penghasilan tertinggi nih Ustaz ya, dibanding 8 kabupaten kota lain di Provinsi Banten. Ustaz melihatnya potensi ini seperti apa sih Ustaz? Ya, sebenarnya Krakatau Steel khususnya di dunia industri, khususnya di Krakatau Steel dan juga kalau kita melihat Cilegon ya, itu Cilegon itu menurut informasi daripada pemerintah kota Cilegon itu keempat terkaya di Provinsi Banten. Ya, dan juga mengalami penurunan pengangguran. Ya, karena apa? Salah satunya adalah kami ini dari dunia industri juga ikut bekerjasama dengan program-program yang ada di pemerintah kota Cilegon. Jadi kita melakukan hubungan yang harmonis antara dunia industri dengan pemerintah kota Cilegon. Apa yang menjadikan program pemerintah kota Cilegon dalam hal untuk meningkatkan taraf hidup kemasyarakatan, ya kita bantu. Ya. Misalnya katakanlah Pemkot adanya program beasiswa yang sekarang ini lagi hangat-hangatnya program daripada pemerintah kota, kita bantu ya. UPZ Basnas Krakatau Steel juga karena program prioritasnya adalah pendidikan, kita juga membantu beasiswa dari tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi juga. Mantap, ini luar biasa nih bagaimana kalau semakin banyak UPZ lain juga bertumbuh tentu akan lebih banyak masyarakat yang jauh dari kata kemiskinan Ustaz ya, karena insya Allah dari mustahik menjadi munfik kemudian menjadi muzaki Ustaz ya. Itu mimpi kita bersama, karena kalau kita lihat potensi zakat baik di Banten, di Indonesia, di Cilegon ini kan dahsyat Ustaz, tapi memang tidak selalu berbanding lurus. Ya, tidak mudah ya. Iya. Untuk mengingatkan zakat, infak dan juga sedekah. Ustaz, tentu selain tadi akan ada terobosan-terobosan lain yang akan dilakukan sepanjang Ustaz tentunya berada di UPZ Basnas Krakatau Steel. Ada cerita-cerita menarik Ustaz selama ini ketika mungkin menemui muzaki atau mustahik atau seperti apa Ustaz? Iya. Ada cerita-cerita yang ditemui di tengah lapangannya.
yang menyayat hati, yang penuh keibaan, ya, merasakan, ya, bagaimana seorang ibu, seorang pedagang kecil atau seorang bapak, ya, karena gini, kita itu membantu itu dalam arti komprehensif. Komprehensifnya begini, rumah kita bantu dalam arti ada bedah rumah. Kita bantu bedah rumahnya, bapaknya kita wirausahakan, kita kasih pinjaman modal, anak-anaknya kita dapat beasiswa. Nah, disitulah ungkapan-ungkapan daripada seorang bapak, seorang anak menyayat hati, alhamdulillah, gitu kan. Jadi semakin kami mempunyai keyakinan, mempunyai giroh untuk terus peduli kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Cilegon. Siap. Jadi ungkapan-ungkapan itu menjadi cas ya Ustaz, yang mungkin mulai agak capek ketika menemui kawan-kawan yang memang masyarakat mengucapkan terima kasih yang luar biasa, menjadi semangat lagi untuk terus berbuat Ustaz, ya. Ustaz, terakhir mungkin apa yang ingin Ustaz sampaikan untuk para internal di UPZ Basnas Krakatau Steel, para muzaki yang selama ini sudah konsisten menginfakkan hartanya, menzakatkan hartanya, mensedekahkan hartanya di UPZ Basnas Krakatau Steel, apa yang ingin Ustaz sampaikan, dan mungkin ajakan nih kepada karyawan dan masyarakat Kota Cilegon nih Ustaz, untuk jangan lupa berzakat, infak dan juga sedekah. Iya. Kita harus yakin bahwa rizki itu adalah sudah dijamin oleh Allah. Ya, ada di dalam Al-Quran itu kurang lebih sekitar 132 kata-kata rizki, itu 62 kata benda, 61 kata sifat, ya. Dari semua itu ada 4 kategori. Yang satu jaminan, yang kedua adalah tentu dengan jaminan kita ada usaha untuk mendapatkan rizki, tapi yang ketiga juga la in sa'atum la ajidanakum. Nah, tapi yang terakhir adalah dengan takwa tadi. Kadang-kadang rezeki itu datang tak duga. Maknai kata rezeki itu tidak semata-mata hanya materi, tetapi non materi. Nah, salah satunya adalah kita untuk menginspirasi para mujaki, ya, diawali dengan kata memberi aja. Mindset kita harus memberi. Memberi, insya Allah dengan kata memberi tidak ada yang namanya kita akan kekurangan. Tidak ada yang namanya kita memberi itu akan menjadikan miskin. Nah, semuanya yakin rezeki itu akan pasti kita dapatkan. Dengan semakin banyak memberi itu secara signifikan berbanding lurus itu akan nampak rezeki yang bertambah terus. Jadi kita harapkan kepada para muzaki, ya, yang ingin ada kelebihan hartanya ataupun keinginan, yakinlah bahwa sedikit pun tapi secara rutin, ya, apa yang kita punyai, ingatlah ada saudara-saudara kita yang masih ketergantungan, ya. Rizki tidak semata memberi, tidak semata materi, tapi dengan rasa kasih sayang, dengan rasa kasih kepedulian, ya, itu juga merupakan bentuk daripada ukhuwah kita sesama saudara, itu saja. Siap. Mungkin ucapan Ustaz untuk para muzaki yang selama ini sudah konsisten berzakat, infak, sedekah dan wakaf di UPZ Basnas Krakatau Steel. Iya. Terima kasih kepada para mujaki yang khususnya dari internal Krakatau Steel. Kami dari pengurus UPZ Basnas Krakatau Steel mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang menjadikan amal, ya, zakat daripada bapak-bapak dan ibu-ibu mendapatkan keberkahan, ya, kelancaran semua sehingga menambah terus rezekinya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Adapun bagi teman-teman yang belum, mudah-mudahan tergerak hatinya untuk sama-sama, karena semua ini target kita. Kalau bisa 100% semua untuk berzakatnya di melewat UPZ Basnas Krakatau Steel. Program-program kita adalah menitik beratkan kepada pendidikan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan. Itu saja. Mantap, tuh pesan langsung dari Ustadz Jamal, ya, yang belum, teman-teman, ya, yang belum zakat, infak, sedekah, yuk. Karena pada dasarnya harta hanya titipan, Ustadz, titipan, ya. Bener. Dan apa yang tadi Ustadz sampaikan ini luar biasa, tidak akan pernah miskin dengan kita memberi. Justru dengan kita memberi, harta kita akan semakin bertambah.
bertambah dan bertambah, Ustaz ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak sama-sama Kang Faiz ya. Di podcast Lasarpa, semoga obrolan Faiz yang singkat ini menginspirasi teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman, yuk zakat infak sodako melalui lembaga zakat, melalui Basnas ya teman-teman. Karena zakat adalah kewajiban, karena zakat, sholat juga kewajiban yang harus kita tunaikan ya. Faiz pamit, Ustaz juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Kang Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.